1. Messi gagal dihancurkan PSG, Inter Miami menangkan MLS dengan beracing. 2. Lionel Messi diburu Al Hilal dan Al Ahly, potensi lawan Ronaldo lagi. 3. Lionel Messi scores brace as Inter Miami defeat New England 2-1 MLS High Leagues. 4. Messi pecahkan rekor gol ke-870, lebih cepat dari Ronaldo. 1. Messi gagal dihancurkan PSG, Inter Miami menangkan MLS dengan beracing. Lionel Messi kembali buktikan kelas dunia. Usai gagal di Piala Dunia antar klub, bintang Argentina ini tancap gas di Liga MLS dengan performa memukau, Radar Bojonegoro, halaman 2. Dari kekecewaan menuju kebangkitan, kisah Messi dan transformasi Inter Miami. Bayangkan pemain berusia 38 tahun yang baru saja mengalami kekalahan pahit bersama timnas, tiba-tiba bangkit seperti Feniks dan membawa tim underdog meroket di klasemen. Inilah yang dilakukan Lionel Messi. Meski tersingkir melawan PSG di turnamen elit, sang mega bintang justru menyihir lapangan MLS dengan mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Inter Miami meraih kemenangan penting. Tapi di balik angka 2-0 di papan skor, ada cerita yang lebih kompleks. Messi tak sekadar menjadi pencetak gol, dialah jantung tim yang memompa kehidupan ke setiap lini. Dengan kecerdikan khasnya, ia menyulam kerja sama apik bersama mantan rekan di Barcelona, Sergio Busquets. Dari operan 1-2 ala tiki-taka, penguasaan tempo permainan, hingga komando taktis di lapangan, setiap sentuhan kakinya ibarat kuas pelukis yang mengubah kanvas kosong menjadi mahakarya. Ini baru awal, tapi tim asal Florida ini memang menunjukkan progres mengagumkan. Statistik membuktikan, 7 clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir, peningkatan produktivitas lini tengah, dan soliditas pertahanan yang mulai menemukan chemistry. Namun inilah yang mungkin belum banyak disadari, keberhasilan mereka masih sangat bergantung pada kondisi fisik Messi. Bagaimana jika sang kapten cedera? Bisakah skuad ini tetap kompetitif tanpa kehadiran sosok yang sudah mencetak 58% gol tim sepanjang musim? Kontroversi yang mengintai. Di tengah euforia ini, kritikus mulai berbisik, apakah Inter Miami terlalu mengandalkan satu bintang tua? Beberapa analis berargumen bahwa strategi ini berisiko tinggi, mengingat usia Messi yang tak lagi muda. Tapi di sisi lain, penggemar membalas, lihat statistiknya. Dia masih berlari 10,5 km per pertandingan, lebih baik dari pemain berusia 25 tahun. Pertanyaan provokatif untuk pembaca. Di era sepak bola modern yang menekankan rotasi skuad dan regenerasi, apakah wajar bagi sebuah tim membangun seluruh taktik sekitar satu legenda yang berusia akhir 30-an? Bagaimana pendapat Anda? Genius atau nekat? Beritahu kami di kolom komentar. Satu hal yang pasti, jika Messi bisa mempertahankan level permainan ini, dan dukungan dari pemain seperti Busquets terus mengalir, mimpi trofi MLS 2025 mungkin bukan sekadar ilusi. Seperti kata pepatah sepak bola, forma fisika temporari, kelas permanen, kemampuan teknisnya yang legendaris mungkin menjadi kunci keabadian di lapangan hijau. Terakhir diperbarui, Kamis, 10 Juli 2025 pukul 12.30 WIB. Bonus untuk pemula, analogi sederhana, bayangkan Messi sebagai konduktor orkestra. Meski setiap pemain bisa memainkan alat musik sendiri, dibutuhkan sang maestro untuk menyelaraskan biola, lini serang, cello, lini tengah, dan drum, pertahanan, menjadi simfoni indah. Inilah yang terjadi di Inter Miami saat ini. 2. Lionel Messi diburu Al Hilal dan Al Ahly, potensi lawan Ronaldo lagi. Lionel Messi menorehkan rekor sejarah di MLS dengan performa impresif. Kompas.com, pencapaian ini tak hanya mengubah sejarah MLS, tetapi juga menunjukkan kekuatan Messi sebagai pemain. Bintang Inter Miami, Lionel Messi, kembali mencetak catatan luar biasa di Major League Soccer, MLS, menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Amerika Serikat yang mencetak 2 gol atau lebih dalam 4 pertandingan berturut-turut. Rekor ini tercipta pada Rabu, 9 Juli 2025, malam saat Messi membawa Inter Miami menang 2-1 atas New England Revolution di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Dalam babak pertama, Messi mencetak 2 gol dalam waktu 11 menit, gol pertama lahir pada menit ke-27 setelah memanfaatkan kesalahan belakang lawan, sementara gol kedua datang pada menit ke-38 setelah menerima umpan dari Sergio Busquets. Meski New England berhasil menyamakan skor melalui gol Carles Gil di menit ke-80, upaya mereka untuk menyamakan hasil gagal. Tapi di sini muncul pertanyaan kontroversial. Apakah Messi bisa terus mempertahankan performa ini tanpa dukungan tim yang optimal? Baca juga, Lionel Messi diburu Al Hilal dan Al Ahly, potensi lawan Ronaldo lagi.
Rangkaian 4 pertandingan Messi dengan 2 gol atau lebih dimulai dari 28 Mei 2025 saat ia mencetak 2 gol melawan CF Montreal, dilanjutkan 2 gol ke Columbus Crew pada 31 Mei, lalu hat-trick melawan Montreal pada 5 Juli, dan kini gol ke New England. New England Revolution juga menjadi satu-satunya tim yang pernah dibobol Messi dengan hat-trick di MLS. Hal itu terjadi pada partai penutup musim reguler 2024. Sekarang, Messi telah mencatatkan 14 gol di MLS 2025 dan total 20 gol di semua kompetisi. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada Juli 2023, Messi telah mencetak 54 gol dan menjadi top skor sepanjang masa klub. Dengan tambahan 3 poin dari laga ini, Inter Miami kini unggul 35 poin dan naik ke peringkat kelima klasemen wilayah timur. Inter Miami akan melanjutkan perjalanan mereka dengan laga kandang melawan Nashville SC pada Sabtu, 12 Juli 2025, sebelum 2 laga penting melawan FC Cincinnati. Apakah Anda berpikir performa Messi lebih karena kemampuannya sendiri atau dukungan timnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. 3 Lionel Messi scores brace as Inter Miami defeat New England 2-1 MLS High Leagues. Lionel Messi shines again, a brace against New England. On July 10, 2025, Lionel Messi once again proved his extraordinary talent by scoring 2 goals in a thrilling match that Shallallahu Alaihi Wasallam Inter Miami triumph over New England Revolution with a score of 2-1. This exciting encounter took place at the iconic Gillette Stadium, where Messi's first half performance was nothing short of spectacular. This victory not only solidifies Inter Miami's position in the MLS standings but also marks their 4th consecutive win, showcasing their impressive form as they remain unbeaten in their last 5 matches. Fans are left wondering, can they maintain this momentum? On the flip side, New England Revolution is struggling to win their footing. They have faced a disappointing streak, failing to secure a single win in their last 5 games, which has left their supporters increasingly anxious. What could be the reason behind this decline? Messi's achievement of scoring 2 goals in a single match is remarkable, and this marks the 4th time he has accomplished this feat in consecutive games. This record makes him the first player in MLS history to achieve such a milestone. But here's where it gets controversial, is Messi's dominance in the league overshadowing the contributions of other players? As fans, we must ask ourselves, what does this mean for the future of MLS? Are we witnessing the rise of a one-man show, or is this just the beginning of a new era in soccer? Feel free to share your thoughts in the comments below. Do you agree with Messi's impact on the league, or do you think other players deserve more recognition? Let's discuss. 4. Messi pecahkan rekor gol ke-870, lebih cepat dari Ronaldo. Ini adalah momen yang membuat dunia sepak bola terbelalak. Lionel Messi baru saja mencetak gol ke-870 dalam karirnya, dan ia melakukannya dengan kecepatan yang mengungguli legenda sekaliber Cristiano Ronaldo. Tapi inilah bagian yang kontroversial. Messi mencapai angka ini di usia yang lebih muda dan dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Sementara Ronaldo masih berada di jalur untuk menembus angka 1000 gol. Bisakah Messi mengejar rekor CR7? Atau justru Ronaldo yang akan terus unggul? Simak penjelasannya. Pada pertandingan melawan New England, Messi membukukan 2 gol. Gol pertama ia cetak dengan tembakan akurat di dalam kotak penalti. Lalu gol kedua, yang menjadi angka ke-870, ia lesakan dari luar kotak penalti dengan tendangan mendatar yang spektakuler. Torehan ini membuat Messi mencapai 870 gol dalam 1111 pertandingan, di usia 38 tahun 15 hari. Bandingkan dengan Ronaldo, yang mencapai angka serupa di usia 38 tahun 321 hari setelah berlaga dalam 1202 pertandingan. Beda usia 306 hari dan selisih 91 pertandingan, 2 angka yang bisa jadi menjadi bahan diskusi sengit di kalangan penggemar. Namun, jangan salah paham, Ronaldo saat ini sudah memiliki 938 gol, dengan kontrak aktif di Al Nassr. Ia bahkan baru saja memperpanjang masa jabatannya, menunjukkan ambisi untuk melampaui angka 1000 gol. Messi, di sisi lain, akan habis kontrak bersama Inter Miami akhir tahun ini. Meski belum ada tanda pensiun, Messi lebih fokus pada target Piala Dunia 2026 daripada mengejar Ronaldo di papan peringkat. Poin menarik lainnya, usia Messi masih 2 tahun lebih muda dari Ronaldo. Lahir pada 1987 versus 1985, detil ini bisa jadi menjadi argumen bagi pendukung Messi yang berpendapat bahwa ia memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang. Tapi, apakah usia benar-benar menjadi faktor penentu, atau justru mental juara dan motivasi yang membedakan? Bagi Anda, siapa yang lebih layak disebut sebagai penyerang terbaik sepanjang masa,
Messi dengan efisiensi 870 gol lebih cepat, atau Ronaldo dengan ambisi tak kenal lelah mengejar 1000 gol? Beri pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, Messi tengah dalam performa terbaiknya di MLS. Dalam 4 laga beruntun, ia sukses mencetak brace, membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk bermain hebat. Sementara itu, publik juga mulai berburu informasi tentang jadwal final Piala Dunia Chelsea versus PSG, pertandingan yang jelas akan menjadi magnet bagi penggemar sepak bola global.